Terlilit hutang pinjol ilegal, wajibkah dibayar? Apakah pinjolnya bisa dilaporkan? Kemana melaporkannya? Dan bagaimana cara melaporkannya? Ketika Anda terlilit hutang pinjol ilegal, apakah harus tetap dibayar? Apakah pinjaman tersebut resmi? Jika debt kolektornya meneror dan mengancam-ancam, bisakah dilaporkan sebagai tindakan pidana? Bagaimana cara melaporkannya? Mungkin banyak dari teman-teman yang terjerat hutang pinjol ilegal dan terjebak di dalam permainan para pelaku pinjol ilegal ini. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa pinjol ilegal ini terornya itu sangat luar biasa. Bahkan mereka berani melakukan teror sampai keluar kondar, sampai ke daftar-daftar kontak yang ada di telepon atau di handphone si nasabahnya yang mereka akses secara ilegal. Mereka berani menyebar data-data pribadi nasabahnya. Bahkan foto-foto yang diedit pun menjadi foto-foto yang tidak pantas lalu disebarkan dengan tujuan hanya untuk mempermalukan nasabahnya supaya nasabahnya segera bayar hutang. Bahkan sampai mereka berani menyebar fitnah atau hoaks dengan mengatakan si nasabahnya ini adalah maling uang perusahaan. Ini mereka sebarkan ini ke media-media sosial atau ke daftar-daftar kontak yang ada di kontak si nasabahnya. Mereka mengatakan bahwa nasabah ini menggelapkan uang perusahaan. Nasabah ini melarikan uang perusahaan. Nasabah yang telat bayar dikatain buronan. Bahkan mereka membuat semacam grup donasi yang isinya adalah orang-orang terdekat nasabahnya. Seperti teman-teman, keluarga, dan sahabat-sahabat nasabahnya yang ada di daftar kontak. Pokoknya debt kolektornya ini akan buatkan semacam grup WA. Lalu dimasukkanlah semua nomor-nomor kontak yang ada di daftar kontak si nasabahnya tadi. Terutama nomor-nomor yang sering dihubungi di WA atau di SMS oleh si nasabahnya ini. Yang tujuannya hanyalah satu, yaitu untuk mempermalukan si nasabahnya ini supaya si nasabahnya ini segera bayar. Intinya, bagaimana supaya nasabah ini bayar, mereka akan halalkan segala cara, bahkan cara yang terkejam dan terburuk sekalipun mereka akan lakukan. Jika ini terjadi kepada Anda, tentu Anda akan sangat malu. Anda akan sangat emosi. Anda akan sangat jengkel. Dan tentu saja Anda akan sangat stres. Mental Anda pasti akan jadi down. Karena Anda akan sangat dipermalukan di sini. Jadi semua orang akan tahu tentang keberadaan Anda yang tidak mampu untuk bayar pinjol. Jadi seolah-olah harga diri Anda tidak ada lagi di sini karena Anda sampai membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitar hanya untuk membayar pinjol Anda yang mungkin jumlahnya tidak seberapa. Nah, Anda tentu saja sangat dirugikan dalam hal ini. Namun, Anda pasti bingung. Pasti Anda tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana cara mengatasinya. Apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus pergi? Bagaimana saya bisa menyelesaikan semuanya ini supaya ini tidak berlangsung terus-menerus dan menyiksa saya? Mungkin itulah pertanyaan yang akan timbul di pikiran Anda. Baik, inilah yang akan kita bahas di materi video kali ini. Karena itu, simak video ini baik-baik dari awal sampai selesai supaya Anda tahu cara mengatasinya dan bagaimana solusinya ketika hal seperti ini terjadi kepada Anda atau saat ini Anda sedang mengalami hal seperti ini. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N, Grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Ini merupakan grup Facebook untuk kita saling berbagi info, saling sharing, saling menguatkan, dan saling berbagi pengalaman antara sesama pengguna grup supaya mental Anda semakin kuat, supaya Anda semakin mantap untuk tetap galbait, supaya kalian bisa saling support, saling menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain sehingga mental kalian akan terbangun. Yang tadinya mental kalian down, mental kalian akan terbangun lewat grup ini dan keberanian kalian akan muncul, akan kuat untuk tetap kuat menghadapi yang namanya teroran debt kolektor pinjol. Sehingga mental kalian akan terbangun lewat grup ini. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah
Mulai bulan Januari 2025 nanti, kita akan adakan berbagi rezeki lewat grup ini, yaitu seperti mengadakan kuis atau undian yang akan kita adakan setiap bulannya. Bahkan kalau boleh nanti, setiap minggunya akan kita adakan, kalau dananya sudah cukup. Kita berharap akan ada banyak pemenang dengan hadiah uang tunai sampai jutaan rupiah, bahkan lebih. Jadi, jangan sampai Anda ketinggalan. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti akan banyak yang terbantu. Dan mudah-mudahan Anda adalah salah satunya. Ya teman-teman. Jadi silahkan join lewat link yang ada di kolom komentar video ini. Atau lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini. Atau lewat link yang ada di bio akun Maro Channel ini. Tapi maaf ya, bagi para debt collector, jasa-jasa backup data, jasa hapus data, dan jasa-jasa penipuan lainnya dilarang untuk join ke grup ini. Karena Anda tidak dibutuhkan di grup ini. Begitu ketahuan bahwa di grup ini ada yang namanya debt collector pinjol, jasa hapus data, dan lain sebagainya, saya akan langsung keluarkan dan blokir Anda dari grup ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga kalian semua sehat selalu, berlimpah rezekinya, serta berbahagia dan penuh sukacita bersama keluarga tercinta. Baik, kita akan membahas mengenai cara mengatasi teroran debt collector pinjol ilegal yang sangat tidak beretika, sangat tidak manusiawi, dan sangat menjengkelkan ini. Ketika Anda terjebak pinjol ilegal dan Anda macet bayarnya, sehingga banyak masalah dan beban pikiran yang menghantam Anda. Di balik permasalahan yang terjadi kepada Anda ini, tentu akan ada beberapa pertanyaan yang timbul. Di antaranya adalah, wajibkah pinjol ilegal ini dibayar? Karena inti permasalahannya adalah ini, mengenai pembayaran akan pinjol ilegal, sehingga Anda mendapatkan banyak masalah karenanya. Yang kedua, pertanyaannya adalah, jika debt kolektornya meneror dan mengancam-ancam serta mempermalukan Anda, apakah debt kolektor pinjolnya bisa dilaporkan sebagai tindakan pidana? Bagaimana cara melaporkannya dan kemana Anda harus melaporkannya? Baik, kita akan langsung bahas ke inti permasalahannya. Pertanyaan yang pertama, wajibkah pinjol ilegal dibayar? Mungkin banyak dari teman-teman yang masih ingat dengan pernyataan tegas Pak Mahfud MD yang mengatakan, kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk bayar pinjol ilegal, jangan bayar, karena itu ilegal. Ilegal itu kita tahu melanggar hukum. Ketika kita minjam di pinjol ilegal, kita sudah melanggar hukum. Dengan membayarnya pun, kita akan melanggar hukum juga, karena kita telah mendukung kegiatan yang tidak sesuai atau yang ilegal, yang tidak menaati atau menuruti aturan dan peraturan yang berlaku di negara ini. Jadi, kita bisa juga dikategorikan melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, jangan bayar. Ketika Pak Mahfud MD mengatakan hal itu, tentu saja beliau bicara bukan asal bicara. Tapi beliau berusaha untuk menjelaskan, untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan ini, bahwa berdasarkan hukum perdata, di mana pinjol ilegal itu adalah kegiatan usaha yang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat secara subjektif dan objektif. Oleh karena itu, maka sebaiknya pinjol ilegal ini tidak usah dibayar. Yang kedua, dari segi penanganan penagihan angsuran pun, mereka tidak menaati peraturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK, seperti penagihan tidak boleh lewat dari jam 8 malam atau sebelum jam 8 pagi. Tidak boleh melakukan penagihan atau teror ke orang lain, bahkan ke kontak darurat sekalipun tidak boleh. Jadi penagihan itu hanya boleh dilakukan ke si nasabahnya langsung atau orang yang bersangkutan langsung. Hanya itu saja yang boleh. Penagihan tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak beretika, merendahkan, mengancam, meneror nasabah, apalagi mempermalukan nasabah dengan cara menyebarkan data pribadi si nasabahnya. Dan ini sering dan hampir semua debt collector pinjol ilegal melakukan hal ini. Nah, berdasarkan ketiga fakta hukum tadi,
di mana pinjol ilegal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan yang pertama, berdiri atau beroperasi di negara hukum NKRI ini tanpa izin. Berarti mereka telah melanggar hukum. Kedua, melanggar peraturan dan aturan serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Ketiga, mereka bertindak semena-mena karena tidak diawasi oleh OJK. Maka pinjol yang seperti ini tidak perlu dibayar. Bagaimana kita bisa dipaksa untuk menaati aturan ataupun perjanjian hutang piutang yang telah mereka buat, sementara mereka sendiri tidak mengikuti atau tidak mengindahkan atau tidak menaati hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku di negara ini. Jadi pinjol ilegal itu tidak wajib dibayar dan sebaiknya jangan dibayar. Pertanyaan yang kedua, jika ada debt collector pinjol ilegal yang mengancam-ancam, meneror, dan mempermalukan nasabahnya seperti sebar data pribadi nasabah, apakah debt collectornya bisa dilaporkan? Tentu, itu bisa dilaporkan. Kemana melaporkannya dan bagaimana cara melaporkannya? Baik, menurut Undang-Undang PPSK pasal 306 yang mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan melakukan pelanggaran dalam penagihan atau memberikan informasi yang salah kepada nasabahnya, maka bisa dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Dan juga bisa dikenakan pidana denda paling sedikit 25 miliar dan maksimal 250 miliar. Itu berdasarkan aturan baru pinjol 2024. Anda bisa cek lewat internet, Anda bisa cari berita-beritanya, atau bunyi pasal yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara melaporkannya dan kemana kita melaporkannya. Baik, Anda bisa lihat screenshot di samping saya ini. Anda bisa melaporkan pinjol ilegal tersebut atau debt collector mereka ke beberapa pihak ini. Yaitu yang pertama adalah OJK. Kemudian yang kedua adalah ke kepolisian dan Kominfo yang sekarang disebut dengan Komdigi. Selain itu, Anda juga bisa melaporkan mereka ke unit kerja Presiden seperti layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Kalau sekarang ini, pada zaman pemerintahan Prabowo ini, itu biasanya rakyat akan melaporkan mereka ke admin Gerindra supaya admin Gerindra membantu di-AF ke istana ya atau ke instansi yang bersangkutan. Itu juga bisa Anda lakukan. Bila perlu, laporkan ke ketiganya saja. Jangan hanya salah satu. Tapi Anda jangan lupa, sebelum Anda melakukan pelaporan, Anda kumpulkan dulu semua bukti yang ada supaya ketika membuat laporan nanti, Anda memiliki bukti yang cukup dan laporan Anda bisa segera diproses karena datanya sudah lengkap. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, semoga materi kali ini bermanfaat. Tetap semangat, jangan pernah kendor semangatmu. Salam Galbay dan salam sahabat.